Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Ibrahim dari kelas A2 BK 2018 dengan NIM 18010158. Nah, di sini saya akan melaksanakan KKN pada siklus ketiga saya yang dilaksanakan di wilayah domisili saya. Nah, bagaimana keseruannya? Cek di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya Pak Dodi gitu ngeganggu waktunya. Nah kan sekarang itu aku lagi ngelakuin KKN ya Om. Nah di KKN ini tuh disuruh mewawancarain sama ngobservasi ke orang-orang yang emang punya usaha ataupun UMKM gitu, usaha mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya Pak untuk ganggu waktunya. Kedatangan saya ke sini tuh ingin bertanya-tanya. Bapak Dedi itu kan punya usaha ya, kalau boleh tahu usahanya itu usaha apa aja ya? Jual beli baju sama plastik. Kalau terus sama apa lagi? Kalau dulu makanan terus Kan Bapak itu kan jualan ya, Iya. jualan hand sanitizer gitu. Nah itu tuh kan termasuk ke dalam UMKM. Nah saya tuh ingin bertanya-tanya gitu tentang keadaan penjualan di kala pandemi ini gitu Pak. Nah Pak, kalau misalkan boleh tahu, Bapak itu jualan hand sanitizer itu dimulainya itu dari kapan ya? Untuk mulai jualan, saya jualan pas awal mulai adanya virus corona, Oh berarti kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. hampir 1,5 tahun lah. Untuk usaha yang sekarang lagi digelutin teh udah jalan berapa tahun gitu atau udah berapa bulan? sekarang baru jalan 2 tahun. Oh berarti alasan Bapak apa ya ngebikin usaha hand sanitizer itu karena keadaan saat ini apa ya? Iya, karena kan dulu saya bukan jualan ini ya, karena dulu jualannya terganggu atau terkendala ya karena kondisinya. Jadi saya banting setir untuk ya jualan hand sanitizer ini ya. Oh iya, iya. Kan udah dijalanin selama 2 tahun kan. Nah, ada perbedaan gak sih waktu pas pelaksanaan pas di pandemi sama pas lagi pandemi gitu? Sebelum pandemi sama pas pandemi ya. Iya. Ya. Kalau pas pandemi itu serba sulit, serba sulit. Terus uang gerak juga dibatasi. Iya, iya. Ya otomatis drastis lah, hilang itunya juga, hilang Untung. targetnya juga. Itu drastis, lebih kecil gitu. Terus juga Pak, kalau misalkan ini tuh kan jualan ya. Nah, ada jualan hand sanitizernya itu apakah online ataukah offline Pak? Awal-awal sih offline ya, bisa di rumah ya. Dan kalau sekarang sih kebanyakan online lah, karena ya peraturan sekarang kan nggak boleh berkerumun banyak gitu lah. Kenapa sih Bapak Dodi tuh milih usaha yang sekarang dijalanin gitu? Asal mulanya itu dari gimana sih? Ya asal mulanya itu dari FB ya, Iya. dari FB terus nyari ketemu sama reseller baju-baju dari Pekalongan. Nah kita coba karena momennya juga waktu itu pas Ya. mau lebaran, jadi pas dicoba pas bagus pas penjualannya.
online. Ada online ada offline. Kadang ada yang juga offline Iya, datang. yang offline itu kan kita via WA ya. Iya. Kalau buat plastik sama itu kan dari pasar-pasar. Jadi kebetulan kita punya langganan dulu, terus kita masukin lagi produk baru, plastik sama ini, jadi ada nyambung gitu. Jadi Itu mah pasti rutin. iya, jadi offline-nya jalan, Online-nya online-nya jalan. juga jalan gitu. Oh berarti yang dimaksud offline teh emang udah bisa dijalanin sama sendiri gitu. Jadi udah ada langganan lah gitu. Kalau yang online biasanya yang dijualnya tuh kayak dijual di mana aja gitu. Kalau yang online itu kan tergantung juga orang-orangnya juga, ada yang dari Jakarta, Iya. ya kan, itu kan luas lah gitu. Dari Facebook. Dari kebetulan ada toko namanya Tokoku di aplikasi. Oh iya iya. Nah itu di sana saya ada toko satu, toko dari Jaya. Alhamdulillah walaupun lambat gitu ya, tapi ada pergerakan sedikit gitu kan. Kalau dulu waktu offline itu ngejualnya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dulu pagi-pagi sampai ke sore ya. Nah kan Pak, virus corona tuh benar-benar berdampak ya Pak. Seperti kita tahu gitu. Nah kayak misalkan kan Bapak juga tadi ngejelasin gitu kalau dulu tuh Bapak jualannya itu offline karena keadaan gitu, seperti kayak hukum-hukum ataupun undang-undang yang ada gitu. Nah pandangan Bapak mengenai hukum dan undang-undang yang sekarang diterapkan gitu dalam masa PSBB itu dampaknya terhadap Bapak dalam berjualan tuh kayak gimana sih Pak? Mungkin untuk saat ini kan ada ya Pak, sekarang peraturan nggak boleh bukan yang bukanya jam 8 sampai ke sore. Iya. Nah kan nggak boleh sampai malam. Nah mungkin sangat disayangkan ya menurut saya, bukan saya juga tapi pedagang yang lain juga kena imbasnya, karena kan pedagang, contohnya pedagang nasi goreng yang suka dagang malam sangat disayangkan karena nggak tahu juga ya kalau penghasilannya di situ kan mungkin mereka cari lagi atau gimana gitu. Kalau untuk yang toko kutu udah dibikinnya dari 2 tahun yang lalu atau sebelum-sebelumnya juga udah ada? Itu baru 1 tahun berjalan kalau tokoku itu Waktu pandemi. pandemi ya. Waktu pandemi. Kalau untuk kan ada yang offline ya Om. Nah kalau ada nggak sih ngebatasin jam penerimaan pesanannya itu dari jam segini atau dari jam misalkan dari jam 8 sampai jam 9 atau bebas gitu? Kalau offline Ya. biasanya dari jam 8 sampai jam 5. Kita kalau dari jam 5 nggak bisa dikirim. Kalau online itu jam berapa aja masuk, insya Allah itu nanti Besoknya kan dikirim. dilayani ya besoknya via ini dikirim via kurir. Berarti kalau untuk usaha ini tuh mau pandemi ataupun sebelum pandemi dan sesudah pandemi pun tetap masih bisa berjalan ya? Ya tetap berjalan, cuman omset yang berkurangnya jauh sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Kan udah banyak ya kayak undang-undang tentang pandemi gitu, kayak yang sebetulnya benar-benar ngeberatin UMKM. Nah pandangan Bapak tentang undang-undang yang seperti itu tuh kayak gimana sih? Ya yang pasti undang-undang tersebut memang sangat memberatkan ya bagi buat usaha kecil menengah. Cuma mungkin ya pemerintah juga di sisi lain harus menjalankan undang-undang itu untuk kebaikan masyarakat. Yang pastinya ya ada untung ada ruginya. Cuman kebanyakan kalau bagi pengusaha kecil mah rugi gitu. Jadi pemasukannya nggak ada, bantuan pemerintah juga minim gitu kan, nggak sesuai dengan budget kebutuhan sehari-hari gitu.
kalau misalkan omset dari penjualan hand sanitizer itu per bulan ataupun ya per bulannya itu kurang lebih berapa sih Pak? Buat omset kira-kira 350 ah. Itu tuh untung bersih. Ya, Nah akan berarti ya kurang lebih punya apa ya, udah di ke tempatnya langsung ya supaya lebih murah. ya saya langsung ngambil ke pabriknya karena lebih aman juga kan, banyak ya yang hand sanitizer-nya yang abal-abal yang buatnya nggak tahu dari mana gitu ah. Jadi saya ngambil ke pabriknya langsung biar pasti gitu ah. Kalau itu ya Pak, Oh, iya. produk-produknya Ini boleh bisa dilihat. dilihat ah. Oh ini ya. Oh banyak juga ya Pak. Iya Oh ini lumayan. tuh masih stok doang ya Pak ya? Iya stok. Oke. Alhamdulillah habis gitu. Jadi besok mau ngambil lagi stoknya. Pak kalau misalkan boleh tahu sebelumnya Bapak itu jualan apa ya? Dulu saya jualan di pinggir jalan ah, roti bakar gitu. Sebetulnya Pak, saya hanya ingin bertanya tentang hal-hal seperti itu gitu Pak. Jika mengganggu waktunya, maaf Pak. Dan terima kasih juga sudah mau diwawancarai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dudi udah mau diwawancarain. Sebelumnya maaf untuk mengganggu waktunya. Terima kasih banyak sekali karena